Halo teman-teman Radbox. Jadi di sini saya mau beritahu atau memberikan konfigurasi hotspot pada Radbox Radius. Nah, jadi diasumsikan teman-teman sudah basic config. Nah, basic config itu seperti biasa ISP-nya sudah connect. Lalu ether di mana ether yang teman-teman mau jadikan hotspot. Nah, sebagai contoh saya di sini ether 3. Oke, jadi ya basic config itu seperti IP address yang dari ISP sudah teman-teman beri. Lalu baik dari NAT-nya. Nah, seperti biasa masquerade-nya. Oke, kemudian IP root-nya seperti biasa juga, gateway-nya ke ISP kita. Lalu seperti biasa juga DNS-nya. Jadi basic config-nya seperti itu, tidak ada yang lain-lain. Nah, di sini saya mau buat ether 3 pada MikroTik itu sebagai hotspot. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman buat itu adalah di sini kita buat terlebih dahulu dari segi hotspotnya. Nah, di sini teman-teman bisa setting juga untuk sistem NTP kliennya. Biasanya kalau pemain hotspot atau buat bocoran, ini sangat berguna juga. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke IP hotspot. Jadi di sini belum ada settingan apa-apa. Filternya belum ada, cuman di NAT dan mangle-nya juga belum ada. Semuanya masih kosong. Nah, jadi di sini kita masuk ke bagian IP hotspot. Nah, di sini teman-teman tinggal hotspot setup saja. Hotspot setup, arahkan interface-nya. Lalu klik next. Secara default IP-nya dapat 10.5.50.1. Kita next saja. Oke, di bagian ini mulai IP dari 50.2 sampai 50.254. Berarti ini IP per slash 24 saja. Nah, mungkin teman-teman bagaimana cara kita nantinya untuk remote access point hotspot. Biasanya teman-teman akan memberikan IP statik pada access point tersebut. Jadi di sini teman-teman bisa kasih aja mungkin dimulai dari IP 50.20 atau ya 50.15, terserah teman-teman sih. Jadi IP bagian depan itu mungkin untuk ngeremot access point hotspotnya. Nah, sebagai contoh di sini saya mulainya 50.11 sampai ke 50.254. Jadi IP yang di depan dari 50.2, 50.3 itu sebagai nantinya saya akan remote untuk remote si access point tersebut. Lalu di sini kita next aja. Kita next lagi. Ini kita next aja. DNS server itu bawaannya dari yang sini. Nah, karena kan tadi kita DNS membuat seperti ini. Ya, jika teman-teman buatnya 8888 lalu bawahnya 88.44 ya, nah problem. Di sini kita next. Nah, di sini DNS name ini sebagai contoh kita buat nama DNS untuk hotspotnya. Lalu kita next lagi. Nah, di sini kita bisa isikan juga admin.
secara default nanti dia untuk ya login aja sebenarnya. Nah, di sini sudah komplit atau sukses. Oke, di bagian ini sudah ada servernya. Kemudian di sini server profilnya ada default dan ada host HS Prof 1. Oke, nah yang ini tadi untuk login aja sebenarnya. Login admin untuk pengetesan ketika user ini kita mau tes di dalam Mikrotik gitu ya, user tersebut. Oke. Dan di sini address listnya sudah terbuat. Secara default kita pakai IP-nya si hotspot aja. Langkah berikutnya di sini kita setting dahulu di bagian server profile. Nah, di sini pada bagian login teman-teman bisa menggunakan HTTP cap dan HTTP pub. Lalu kita menggunakan cookie. Oke, lalu radiusnya dicentang. Kita apply. Oke, bagian loginnya seperti ini. Bagian radiusnya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, di sini kita sudah ada sebagian filter ataupun NAT dari hotspot. Langkah berikutnya kita setup atau buat PVN di halaman Dropbox, karena nantinya kita akan mengautentikasikan user-user yang ada di halaman Dropbox ke Mikrotik kita. Oke. Jadi nanti teman-teman untuk NTP pool-nya bisa lihat di sini aja. Dikopikan aja salah satu untuk NTP pool. Jika tidak mau pakai ya tidak masalah. NTP pool tadi dari sistem, NTP client. Nah, ini dia NTP pool tadi. Nah, di sini kita login aja buat teman-teman yang sudah punya akunnya Dropbox, tinggal login. Kemudian masuk di bagian setting. Nah, di sini settingnya klik aja settings, lalu VPN. Di sini kita buat account name baru. Untuk account name ini, contohnya seperti bisa seperti ini, huruf besar semua. Router, RO itu router. Kita buat support. Ya bisa juga huruf kecil, support. Nah, untuk account name ini bisa pakai spasi. Lalu untuk usernya kita harus tanpa spasi. Contohnya seperti ini. Lalu passwordnya teman-teman bisa pakai angka. Oke. Kita apply. Nah, di sini sukses. Buat teman-teman mungkin buat PVN-nya ada yang gagal. Nah, jika gagal, itu username-nya diperhatikan lagi. Mungkin bisa pakai username yang lain. Dicoba kembali username-nya. Oke. Nah, kita dapat IP-nya di 234. Ini tinggal kita copy aja ke bagian Mikrotiknya. Jadi teman-teman bisa pakai mode mode PP2P atau SSTP. Nah, untuk mode L2TP kebanyakan sering diblok oleh ISP. Ya, tapi teman-teman kalau mau coba ya tidak masalah. Kita copy yang SSTP. Di sini masuk ke terminal, tinggal kopikan aja. Pastekan aja, tinggal pastekan. Enter. Oke. Setelah kita enter, namun di sini hasilnya belum running. Kita buka. Setelah kita buka, kita cek bagian dial out-nya. Nah, dial out ini ada port yang berada di sini. Ini kita hapus saja.
kita hapus, atau bagian port 443 nya kita copy atau kita cut. Pokoknya bagian connect to nya harus seperti ini. Nah, connect to nya harus IP. Portnya tadi kita masukkan kemari 4433. Oke. Nah, buat teman-teman mungkin ada sebagian profile default. Ada yang default encryption. Nah, defaultnya tadi pakai profilnya ini pakai default. Kita apply-kan saja dulu. Gimana statusnya? Statusnya sudah connect. Lalu di bagian status kita cek kita dapat IP-nya sesuai atau tidak dengan yang di Radbox tadi. Kita perhatikan kembali. 135 kita ambil dari belakang aja karena depannya udah pasti sama. 172.31. Nah, 135.234. Kita perhatikan lagi di sini. 135.234. Di sini sudah pas. Nah, mungkin buat teman-teman yang dapat IP-nya ini berbeda, teman-teman perhatikan yang dari sini, halaman Radbox. Jika dapat IP-nya berbeda dengan yang kita buat tadi, nah, dapat IP-nya ini berbeda, teman-teman mesti masuk ke bagian PPP, baru profile. Nah, mungkin teman-teman sudah ada memberikan IP di bagian default. Local address sama remote address. Biasanya kan kita setting itu di bagian IP pool. Nah, jika teman-teman sudah men-set IP di sini, pada bagian PVN-nya tadi kita arahkan ke default encryption. Nah, atau pastikan aja di sini IP-nya kosong. Boleh default encryption, boleh default, yang penting IP-nya ini masih berada kosong. Jika teman-teman sudah memberikan IP pada name default, ya teman-teman tinggal pindahkan aja ke default encryption di PVN SSTP Radbox-nya. Pindahkan, lalu apply aja. Ketika statusnya sudah connect, perhatikan lagi IP-nya. Oke, jadi setelah ini sudah sesuai, kita close aja. Oke, bagian interface list-nya kita close. Nah, langkah berikutnya dari halaman create account VPN, IP-nya ini kita copy. Lalu masuk ke bagian radius. Oke. Jadi di sini kita buat kembali router name-nya. Boleh kita samakan seperti ini. Lalu IP address-nya dipastekan kemari. Secret-nya boleh juga kita samakan seperti yang tadi. Secret. Kalau di sini tadi kan saya buat password untuk PVN-nya 1 sampai 8. Pada bagian secret ya teman-teman boleh samakan. Baru untuk di bagian time zone-nya, ketika teman-teman berada di +7, pilih +7. Jika berada di +8, tinggal pilih +8. Nanti bagian time zone ini akan berdampak dengan SNMP-nya online atau tidak. Contoh nih, saya berada di GMT +7, ya kan. Namun saya pilihnya GMT +8, maka nanti SNMP-nya ini tidak online. Nah, jadi sesuaikan dengan daerah masing-masing lalu apply. Nah, di sini masih offline statusnya. Kita tinggal view aja, copy. Bagian radiusnya pertama kita copy. Oke, kita perhatiin aja nih. Nah, di radius masih kosong. Kita masuk ke terminal, kita paste. Oke, setelah kita paste, teman-teman bisa cek di bagian incoming. Nah, di sini statusnya sudah accept dan terchecklist. Nah, sesuai secretnya dan sesuai IP yang dari si Radbox-nya seperti ini.
Lalu yang kedua, SNMP community-nya kita copy ulang. Kita copy kembali. Kita masuk ke bagian IP SNMP. Nah, di sini statusnya belum terchecklist ataupun belum enable. Kita pastekan aja kembali di sini, enter. Nah, di sini sudah masuk. Sebenarnya bagian SNMP ini tidak perlu diubah-ubah. Cukup kita perhatikan ini udah masuk di bagian IP Radbox-nya, IP address-nya. Lalu sudah terchecklist. Oke, kita oke. Dan ini radiusnya kita oke. Nah, buat teman-teman yang pengguna PPP, perhatikan di bagian PPP secret. Nah, di bagian PPP authentication ini, use radiusnya dicentang. Nah, use radiusnya dicentang. Nanti teman-teman yang sudah buat data PPP di sini, itu nantinya akan bisa dial kemari. Nah, jadi teman-teman cukup cek di bagian active connection. Nah, di sini use radiusnya kita centang, apply. Nah, jadi kan di sini saya mentutorialkan untuk hotspot. Jadi ini radius sudah kita paste dan SNMP-nya juga. Di sini coba kita refresh. Nah, statusnya sudah online. Jadi sebenarnya segampang itu sih gitu kan. Nah, teman-teman cukup setting dulu hotspotnya di sini. Seperti ininya lah kan, basic config-nya, lalu setup hotspotnya di sini, gitu. Jadi langkah-langkahnya itu diikutin saja. Baru terakhir PVN-nya. Nah, PVN-nya, lalu nanti kan radiusnya, mcoming-nya jangan lupa dicek. Oke. Kita masuk ke bagian profile. Nah, profile. Jadi teman-teman profilnya masih kosong tuh. Kalau ini kan saya sudah tes dan sudah saya buat juga. Kita buat profile. Sebagai contoh kita buat paket 3000. Nah, lalu di sini atau kita singkat aja paket 3K. Harga normalnya kita buat 3000. Nah, lalu jika teman-teman mempunyai reseller, di sini teman-teman menjualnya harga berapa ke reseller? Mungkin 2500. Nah, jika tidak punya, tetap 0 aja. Lalu limitnya sebagai contoh kita buat 3 mega downloadnya, uploadnya. Nah, ini upload, ini download 3 mega. Oke. Nah, di bagian ini limit opsionalnya, teman-teman mau sistemnya kuota, uptime atau validity. Oke. Kuota, uptime. Jadi sebagai contoh, teman-teman kasih kuota 10 giga. Uptime-nya kita kasih 5 jam. Nanti kalau kuotanya belum capai di 10 giga, tapi uptime-nya capai di 5 jam, maka voucher akan hangus. Oke. Atau teman-teman mau buat kuota 10 giga, lalu validity-nya kita buat 1 hari, 24 jam. Nah, untuk uptime dan validity itu bisa teman-teman pakai sekaligus atau mau pakai validity aja. Nah, sebagai contoh saya pakainya validity. Paket 3000 tadi saya mau buat untuk 2 jam. Sebagai contoh saya buat di sini validity 2, lalu di sini hours. Nah, teman-teman bisa pilih mau minutes, hours, day, month. Jadi saya pilihnya hours 2 jam. Untuk bagian grup, di sini saya tidak isi.
Oke, lalu submit. Nah, ini paket yang contoh kita buat tadi. Setelah kita sudah menyusun harga-harga paketnya, paket berapa aja itu, teman-teman tinggal sesuaikan aja di daerah teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian user. Nah, di sini kita buat kembali si vouchernya tadi. Sebagai contoh saya mau buat vouchernya 5. Nah, di sini user sama dengan password. Biasa user sama dengan password tuh username-nya dan passwordnya sama angka atau karakternya seperti itu. Jadi dia cukup cukup memasukkan satu sekali aja seperti itu. Di sini teman-teman bisa pilih. Jadi karakternya bisa dipilih. Nah, sebagai contoh saya di sini pakai angka. Lalu panjang username-nya mau berapa? 6, 7, 8. Minimal tuh 6. Minimal 6. Nah, lalu di sini teman-teman bisa buat username prefix. Bisa juga dikosongin. Lalu bagian asan profile, teman-teman tinggal pilih aja tuh. Ini profile yang 3K yang sebagai contoh saya buat tadi. Nah, untuk router NAS-nya, teman-teman bisa pilih AL atau dispesifikan. Kalau pilih AL, jadi kode voucher ini bisa login ke router manapun. Kalau teman-teman spesifikasikan ke router support, maka kode voucher itu nggak akan bisa login di kedua router ini. Oke, saya buat AL aja, hotspot servernya dikosongin. Lalu kemudian payment status ini, ketika dia paid, artinya saat voucher ini dibuat, 5 voucher tadi langsung dihitung nilainya, 3000 dikali 5 seperti itu. Berapa total hasil dapatnya yang udah langsung masuk ke history ini kita di bagian reportnya. Nah, kalau pilihnya unpaid, kita pilih unpaid ini, dia ketika voucher login aja baru dihitung. Kita pilihnya unpaid saja, lalu create. Oke. Nah, ini yang baru tadi. Yang seperti saya bilang, user sama dengan password sama dia. Jadi klien teman-teman itu loginnya cukup menggunakan satu aja seperti itu. Nah, sampai di sini bagian Dropbox dan MikroTiknya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke access point-nya. Ke access point-nya untuk setting sebagai access point. Oke, jadi ini halaman utama dari TP-Link. Oke, jadi setelah kita rubah menjadi access point, mode access point,
Tadi di sini saya coba connect pakai LAN, tidak mau. Nah, di sini saya coba konekkan pakai WiFi-nya, SSID yang dari si TP-Link. Kita login. Di sini kita skip aja. Nah, kita di bagian ini untuk setting access point-nya, di bagian wireless kita buat aja TP-Link, atau kita buat. Nah, jadi untuk nama SSID teman-teman nanti bisa sesuaikan aja di tempat teman-teman. Lalu di sini security-nya non atau tidak pakai. Transmitnya ya teman-teman nanti bisa setting aja, bisa sesuaikan di daerah teman-teman lah ya. Karena di sini kita untuk pengetesan aja. Oke. Nah, tadi karena terputus kita sudah ganti nama SSID-nya. Di bagian internet, di sini kita matikan aja dari DHCP server. Kita buat IP static IP. Nah, ini yang saya maksud tadi di settingan mikrotik. Jadi 50.1 itu gateway-nya si hotspot. Di sini kita pakai IP static aja. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada access point lagi 50.3, 50.4 seperti itu. Jadi IP depan kita pakai untuk si router hotspot lah, seperti itu. Nah, kita di sini kita save. Oke, tadi di wireless sudah setting, di sini internet static. Nah, DHCP-nya kita matikan aja agar nanti dapat IP-nya dari si mikrotik. Oke, mungkin itu aja dari settingan sederhana di TP-Link-nya. DHCP kita matikan, lainnya kita buat static. Wirelessnya nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Oke, langkah selanjutnya di sini kita logout aja. Kemudian dari Ether 3 si mikrotik tadi kita colokin aja ke access point-nya di port 1 atau port 2. Mungkin ya teman-teman kalau ada access point-nya sampai 5 port, dicolokin aja di salah satu port dari port 1 sampai port 5. Jangan colok di WAN. Nah, sudah saya colokin. Oke, di sini saya hapus saja dulu.
Nah, kebetulan di Ether ini, nah Ether 2 ini saya colokin langsung ke si Asus point-nya di port 2. Jadi port satunya tadi kan dari Mikrotik. Di Mikrotik itu kan port 3 hotspot. Lalu saya colok ke port satunya si Asus Point TP-Link. Sini kita, nah di sini sudah langsung muncul login page-nya. Jadi di sini saya pakai yang ini aja ya, yang bawaan Mikrotik. Mungkin teman-teman kalau ada login page yang cantik bisa dipakai aja, nanti tinggal di copy aja di dalam Mikrotiknya. Sini kita coba login ulang ke Mikrotiknya. Dan ini statusnya, interface-nya sudah running. Nah, ini udah running. Hotspot, kita cek di bagian aktif user profile. Usernya ini tidak pakai user profile-nya, dia nanti mengarah kemari ke default. Untuk radius nanti mengarahnya ke mari default. Nah, kita cek di bagian aktif. Oke. Nah, di sini kita coba login pakai ini dulu ya, pakai SSID yang lain dulu ya. Kita di sini mau cek bagian hotspot user. Nah, di sini kita catat dulu nih. Kita catat dulu kode vouchernya di notepad. Oke. Nah, di sini yang WiFi home ini saya disconnect aja dulu. Dan di sini kan tadi statusnya sudah saya colokin aja langsung ke si Asus Point. Nah, di sini kode vouchernya kita copy. Kita cek dulu ya, ini kan masih belum connect nih. Nah, ini statusnya sudah connect. Oke. Di sini kita bisa cek. Nah, ini udah ini ya, tanpa WiFi. WiFi-nya kita matikan aja untuk memastikan ini LAN-nya sudah connect dan status dari ping ke 88-nya sudah connect di dalam komputer. Nah, tadi kode vouchernya ini di bagian online kita bisa cek. Nah, ini dia. Ini yang baru online tadi. Ini IP-nya, ini MAC address-nya. Nah, di bagian Mikrotiknya kita cek aja di bagian aktif kode vouchernya. Nah, ini statusnya sudah running atau radius. Nah, R radius. Oke, jadi cukup sampai situ aja dan sesimpel itu aja untuk setting hotspot radius di Radbox. Nah, ini status sudah connect dan teman-teman nanti, nah ini kan sudah ini ya, sudah login kan. Di bagian Yo hotspot online nanti teman-teman bisa cek di sini. Ini statusnya sudah online nih. Oke. Mungkin itu aja dari kami. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, tanyakan ke tim support di nomor WA yang sudah disediakan di halaman web Radbox. Oke,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.